Good morning. Welcome back to my channel Olindia Violeta. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku Olindia Violeta. Ini aku nggak mau buat konten tentang makanan. Kenapa? Karena setelah dipikir-pikir, kalau mau buat konten makanan itu ya, wow, luar biasa. Nanti kalau udah keenakan bisa buat kita gemuk. Aku stres sih enggak, cuman agak insecure aja gitu sama badan sendiri. Wah, kalau dilihat-lihat waktu zaman kuliah, pernah loh badannya kecil gitu. Sekarang kok berisi banget jadi gemoy. Nah, jadi hari ini aku mungkin mau agak sharing sedikit sama teman-teman ya. Dulu tuh aku pernah yang namanya nyoba untuk diet. Nah, aku itu udah nyoba 3 diet ya teman-teman. Yang pertama itu DBM. Siapa sih yang nggak tahu DBM? DBM itu diet enak, menyenangkan, dan bahagia. Kemudian yang kedua aku pernah nyoba OCD Deddy Kobuzer dong. Oh, itu sih luar biasa. Dan yang terakhir ini yang aku ngerasa cocok karena udah semuanya udah ada panduannya dong. Dan itu ya menurut aku juga menyenangkan kalau aku ngelakuin dietnya. Nah, siapa tahu kalau aku sharing di video ini ada juga teman-teman yang cocok sama dietnya. Yang pertama aku mau sharing sama teman-teman dan sedikit ngasih penjelasan tentang DBM, diet yang pertama kali aku coba. Nah, diet ini dipopulerkan oleh Hendrik Libono pada buku dietnya tahun 2018. Kenapa sih diet ini dibilang diet enak, bahagia, dan menyenangkan? Karena diet ini dia tidak perlu menahan rasa lapar. Kemudian kita boleh makan enak dan kita nggak perlu olahraga. Nah, di sini nih poin pentingnya bagi ya kayak aku ya kita cewek-cewek yang pengen kurus cuman kok susah gitu loh untuk olahraga. Yaitu yang kita cari. Bisa makan enak, kemudian nggak perlu nahan lapar, dan nggak perlu olahraga. Kalian setuju juga kan? Bohong kalau nggak setuju. Kita itu dianjurkan sama dia untuk mengurangi karbohidrat dan gula, kemudian memperbanyak lemak dan protein, terutama protein hewani. Teman-teman, jadi kan nggak begitu sulit ya. Ya udah aku coba. Dia tuh harus sarapan pagi ya, harus banget sarapan pagi. Dan sarapan paginya itu yang tinggi protein. Contohnya aja telur rebus. Kemudian makan siang dan makan malamnya juga diutamakan seperti itu, yang mengandung protein hewani ya. Karena kita kan disuruh mengurangi karbohidrat dan gula. Jadi dia hanya memperbanyak lemak, sehat, dan serat. Itu juga jangan lupa ya. Serta yang paling penting protein hewani. Dia tuh juga harus minum air putih 3 gelas pada waktu jam-jam tertentu, yaitu jam 9 pagi dan jam 3 sore. Itu sih mungkin aku pikir ya untuk menunda lapar ya. Karena kita di sini nggak ada ngemil. Dan dia menganjurkan untuk makan malam itu nggak lebih dari jam 6 sore. Dan kita tetap bisa makan enak. Makan enaknya di sini kenapa? Karena tetap dibolehkan untuk menggunakan minyak dan garam. Dan ditekankan banget setiap kita makan itu harus ada protein hewaninya, mau ikan, ayam, daging. Jadi aku pernah nyoba diet ini dulu pas waktu sebelum nikah. Waktu lagi praktek itu sebenarnya di saat kita lagi kerja gitu ya, makan dengan diatur kayak gitu tuh agak susah gitu. Jadi cuma bertahan beberapa minggu aja, habis itu udah. Ya sebenarnya sih bukan lebih ke ngefek turunnya ya, badannya kerasa ringan sebenarnya. Jadi aku nggak melanjutkan. Jadi yang DBM ini lewat. Sebenarnya kalau diet tuh ya tergantung dari tubuh, dari niat kita sih ya. Kalau memang benar-benar mau diet ya, mau gimana pun jenis dietnya ya pasti bisa terlaksana ya. Cuman mungkin aku kurang klop gitu sama diet DBM ya nggak teman-teman. Nah, aku sempat nyoba OCD, diet OCD nya Deddy Kobuzer yang ada 4 jendela itu loh. Nah, diet OCD Deddy Kobuzer ini kalau nggak salah dulu dia dipopulerkan tahun 2013. Ini sama aja kayak intermittent fasting atau berpuasa pada kondisi waktu-waktu tertentu. Yaitu karena dia memang ada 4 jendela makan. 4 jendela makannya itu kayak kita tuh boleh makan pada jam-jam tertentu dan setelahnya itu kita puasa, teman-teman. Nah, aku sempet tuh nyoba.
Nih aku kasih tahu dulu 4 jendela makannya itu kayak mana aja. Yang pertama itu ya, waktu makannya itu 8 jam. Kemudian dilanjutkan puasa selama 16 jam. Jadi, selama kita puasa itu, teman-teman nggak boleh makan, tapi tetap boleh minum karena agar kita tidak dehidrasi ya. Nah, contohnya itu teman-teman sarapan jam 7. Kemudian sampai 8 jam ke depannya, teman-teman boleh makan apa aja sesuka teman-teman. Tapi setelah dari 8 jam itu, yaitu jam 3 sore, teman-teman nggak boleh makan apapun sampai 16 jam ke depannya. Teman-teman hanya boleh minum aja. Jadi ya lebih tepatnya kita itu menahan nafsu makan, karena kan cuman boleh makan cuman 8 jam. Setelah itu enggak. Sedangkan biasanya ya aku ya biasanya kan kita kalau makan itu sehari 3 kali. Jadi ya nggak full 8 jam gitu kan, enggak. Di saat orang-orang lain makan malam misalkan, kita enggak. Aduh, perutku meronta-ronta. Itu terasa sulit. Ditambah lagi loh, jendela makan yang kedua, dia tuh boleh makan cuma 6 jam dan puasanya 18 jam. Lebih parah lagi, yang ketiga, dia boleh makannya selama 4 jam dan puasanya 20 jam. Lebih parah lagi yang keempat, puasa 24 jam. Aduh, ngebayanginnya aja, kita aja puasa nggak nyampe 24 jam. Tapi ya itu sih ya, badan Deddy Corbuzier jadi ya, dan dia kelihatan lebih muda sih. Cuman ya itu ya teman-teman, berat. Sampailah pada yang ketiga, diet yang sekarang aku laksanain sudah beberapa minggu, dan itu cocok, dan itu aku merasa senang walaupun belum semuanya ya aku dalamin dietnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sharing aja, siapa tahu nanti teman-teman mendapatkan ilmu yang lebih, share ke aku, oke? Lewat kolom komentar. Nih aku kasih tahu, dietnya itu yaitu GGL. GGL itu nggak gendut lagi. Sip, itu yang aku cari. Nah kan biasanya abis diet, aduh tetap besoknya lagi beberapa bulan kemudian gendut lagi gitu. Ngerasanya capek ya diet kok. Diet lagi. Nah kalau ini nih diperkenalkan oleh Din Limano dan Mei ya, istrinya. Mereka suami istri ngebangun diet ini gak gendut lagi ini nih. Itu luar biasa sih. Baru sekitar berapa tahun ya perkiraan aku, kalau nggak salah baca aku 2 tahunan. Dan enaknya ya mereka tuh udah punya aplikasinya, kemudian mereka punya YouTube-nya, dan di IG-nya, Facebook-nya juga ada. Jadi ya informasi itu bisa tersalurkan dengan lancar gitu loh. Dan semenjak aku ngikutin IG-nya GGL itu buat aku tertampar. Kenapa tertampar? Karena dia selalu update kayak gini, seandainya aku mulai bulan lalu, seandainya itu kan. Kalau misalnya aku baca, aduh, iya juga ya, kenapa aku nggak mulai dari bulan lalu, kenapa aku nggak mulai dari kemarin. Padahal kalau aku udah mulai dari kemarin ya aku udah bisa ngeliat hasilnya loh, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ngikutin ya, mungkin juga sama kali ya kayak aku ya. Nah aku itu kemarin sempet ngelaksanain diet ini 2 minggu. Kan berat aku 70 ya, dan itu sempat turun jadi 68, 2 kilo loh, dan itu nggak naik lagi ke 70. Luar biasa nggak? Luar biasa dong buat aku, walaupun itu sedikit. Dan aku tuh cuman dietnya apa coba, ngikutin resepnya dari GGL ini ya. Mungkin belum sepenuhnya sih, karena aku juga baru mulai download aplikasinya beberapa waktu lalu, karena aku sebelumnya tuh ngikutin YouTube-nya aja, karena dia tuh punya video untuk olahraga, workout untuk orang yang obesitas. Itu selama 30 hari loh, udah dia sediain buat kita. Jadi ya tinggal nonton aja, tinggal ngikutin, gak susah. Dan pas aku nonton loh workoutnya, workoutnya cuman hari pertama teman-teman cuman gini, cuman gini aja gitu loh, nggak, pokoknya cuman begini ya. Apa sih yang kita nganggapnya, wih ini gampang, ini nggak berat. Ternyata setelah dijalanin ya teman-teman, keringatku gobios. Dan itu karena udah lama nggak olahraga, rasanya pegel, capek, pusing, habis bangun tidur badan sakit-sakit.
Tapi besoknya lagi pas udah olahraga ya mulai nggak sakit badan karena udah kerasa enak, karena kan otot-otot udah peregangan ya teman-teman. Nah, aku ngelaksanain itu dong. Sebelumnya aku ngikutin tuh YouTube-nya tuh, dietnya apa, olahraganya kan, workoutnya. Aku ngikutin dalam 2 minggu aja tuh. Aku nggak ada bolong dalam sehari pun ya. Kalau misalkan aku tuh pagi, kalau nggak bisa pagi aku siang, kalau nggak bisa siang aku malam. Pokoknya aku sempetin olahraga. Mau ngerasain loh, karena kan dia tuh ngasih saran sama kita. Ingat, nggak ada diet yang instan ya, nggak ada diet yang instan. Mau nge-gym maupun apapun itu nggak ada diet yang instan yang orang minta sebulan harus turun berpuluh-puluh kilo, itu nggak ada, itu bullshit. Jadi dia tuh ngasih tahu dan ngingetin kalau mau diet, kalau mau kurus, bukan mau diet ya, kalau mau kurus itu ya ayo dong olahraga, jangan males. Dia ngasih tau kayak gitu loh. Kan sekarang kalau kita tuh apa-apa itu kita nonton nonton YouTube kan, jadi kalau ngeliat orang udah ngomong itu, ayo dong jangan males. Ngomong nggak punya waktu, ya itu memager, lu yang males. Lu mau kurus tapi lu males, tertampar dong rasanya ya. Akhirnya aku coba selama 2 minggu, dan teman-teman tahu apa coba, aku aja nyampe takjub dong. Aku kan biasanya pakai baju ini nih, baju ini ya, aku kan biasanya pakai baju ini teman-teman, nih ya, kan kelihatan masih ada kayak rongganya gitu ya, jadi masih masuk lah anginnya, jadi agak semeriwing gitu, jadi ini masih masuk ke anginnya, jadi agak adem. Kalau dulu ini enggak teman-teman, ini ngepres body bener kayak gini, aduh luar biasa. Makanya aku wow, cuman 2 minggu loh, belum nyampe 30 hari, belum nyampe 30 hari aku takjub. Karena ya nggak usah lah mikirin timbang-timbang berat badan dulu, aku aja pakai baju kok rasanya udah longgar gitu loh. Nah, kan itu yang dicari, karena kita gendut ini pakai baju susah. Mau pakai baju yang dulu yang bagus tapi nggak muat kan, sedih. Nah ini muat dong teman-teman, berarti ini manjur, ini cocok. Tapi di saat aku apa namanya timbang berat badan, loh ternyata turun ya, karena kan perasaan aku badanku masih yang gede gitu kan, ternyata turun. Walaupun turunnya cuma 2 kilo tapi yang ngefek loh. Jadi aku lanjut lagi dong kalau udah tahu kan, wah ini bisa ini, karena sekarang baju-bajuku juga udah longgar dan itu nggak bertambah jadi gemuk lagi kayak gini, enggak, ya longgar tuh gitu. Jadi ya udah, aku perdalam lah, aku download aplikasinya. Sebelumnya cuma dari YouTube-nya aja sama IG-nya, Facebooknya juga belum. Aku perdalam lah ilmunya, ternyata aplikasinya itu ada yang gratis dan premium. Ya namanya kita coba-coba ya, ambil yang gratis dulu. Yang gratis itu aja udah lengkap loh teman-teman informasinya, dari apa aja yang kita konsumsi, dia udah ngitungin kalorinya, apa aja yang kita makan tinggal kita klik nanti kalorinya langsung terhitung. Gimana coba, luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi mungkin aku ya mungkin agak jarang gitu ya megang HP untuk ngitung-ngitung kalori itu. Nah paling aku ngikutin aja saran dari mereka itu, kalau misalkan makan paginya udah banyak, makan siangnya dikit gitu. Dan aku makan tetap makan biasa aja, cuman ya nasinya dikit, lauknya banyak, itu yang paling penting itu. Nggak ada peraturan makan ini itu enggak, cuman nasinya dikit, yang lainnya lauk pauknya banyak. Kemudian aku juga tetap ngemil, makan gorengan dan lain-lain tetap. Nah aku kayak gitu, tapi aku nggak makan malam, mengurangi makan malam lah maksudnya, bukan nggak makan malam ya, biar lebih mantep ya teman-teman, biar badannya lebih turun, karena ngerasa lebih kurus tuh lebih enak loh. Bukan kurus sih, mungkin berat ideal ya. Nah teman-teman, pada intinya itu ya, GGL ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau punya badan ideal atau kurus, ya olahraga. Karena olahraga itu ya emang berfungsi loh untuk tubuh kita, menjaga kesehatan badan, menjaga kebugaran, menjaga bentuk tubuh. Itu emang banyak banget fungsinya. Dan teman-teman juga harus sadar bahwa olahraga itu nggak cuman fokus pada satu tempat aja. Misalkan yang kayak ya kemarin sempat viral tuh, yang dari Korea yang perutnya dilipat-lipat gitu, itu bisa kurusin badan. Nah itu nggak cuman kayak gitu, enggak. Dari GGL ini aku belajar bahwa kalau kita mau ngurusin dari atas sampai bawah, ya tuh semua badannya harus gerak, nggak cuma satu aja gitu teman-teman. Jadi ya menurut aku GGL ini bagus ya, karena aku udah nyoba sendiri. Jadi ya semoga aja
Kalau misalkan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan kali aja ada teman-teman yang mau nyoba, jangan lupa ya komen di bawah, oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe, dukung channelku ya. Dan terima kasih juga udah nonton dan nyempetin waktu untuk nonton. Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan untuk para pejuang diet seperti aku, semangat, kita pasti bisa. Ya udah, mungkin itu aja teman-teman, aku akhiri. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dah teman-teman, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.